Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang sejarah Sunter dan apa aja sih yang ada di Sunter. Tapi sebelum itu, kita perkenalkan diri dulu. Sejarah Sunter. Asal-usul nama Sunter yang berada di Jakarta Utara berasal dari aliran air kali yang sangat banter atau santer. Aliran air sungai di kawasan tersebut mengalir sangat deras atau cepat. Mengutip dari buku 212 Asal-usul Jakarta Tempo Dole karya Zainuddin HM 2012. Nama Sunter diambil dari Kali Sunter yang melintasi wilayah Tanjung Priok. Kali Sunter merupakan salah satu dari 13 kali yang melintas wilayah Jakarta. Kali ini mengalir di bagian timur Jakarta. Selain Kali Sunter, ada juga Danau Sunter yang dibangun pada 1970-an. Danau Sunter terbagi dua, yaitu Danau Sunter 1 di bagian barat dan Danau Sunter 2 di bagian timur. Fungsi Danau Sunter 1 adalah tempat penampungan air. Fungsi Danau Sunter 2 merupakan sarana rekreasi dan arena olahraga air. Adapun Sunter dibagi dua, yakni Kelurahan Sunter Agung dan Sunter Jaya yang berada di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Satu, Kelurahan Sunter Agung merupakan kelurahan yang paling luas di Tanjung Priok, yaitu mencakup 7,2 km persegi. Dua, Kelurahan Sunter juga memiliki luas 4,58 km persegi. Sunter boleh dibilang kawasan strategis dan elit di Jakarta Utara karena banyak komplek perumahan mewah. Dikembangkan dengan sistem otorita, kawasan Sunter juga menjadi pusat pergudangan Jakarta. Lantaran lokasinya berada dekat dengan pelabuhan di Tanjung Priok. Sejarah Sunter telah berada sejak masa kolonial Belanda, di mana wilayah tersebut merupakan sebuah desa sepi yang terletak di tepi Sungai Sunter. Tahun 1915, Belanda menggunakan wilayah Sunter sebagai lapangan tembak yang digunakan para serdadu kolonial untuk berlatih sehari-hari. Awal tahun 1970-an, Sunter masih merupakan kawasan ladang dan persawahan yang digunakan para penduduk untuk menanam kangkung dan singkong di sawah tersebut. Tak selang beberapa lama, Sunter mulai mengalami pembangunan secara bertahap, seperti pembangunan Danau Sunter dengan luas 33 hektar yang berfungsi sebagai pengendali banjir. Di Danau Sunter terdapat gundukan lahan yang berbentuk mirip sebuah pulau yang dinamakan Pulau Bentengan. Dulunya lahan itu merupakan benteng pertahanan yang dibangun oleh Belanda. Lama-kelamaan, Sunter dikenal sebagai kawasan elit dan strategis yang banyak dicari orang. Hal tersebut karena letak Sunter yang berada dekat dengan pelabuhan Tanjung Priok dan berada tak jauh dengan kawasan industri di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Itulah sejarah dan asal-usul daerah Sunter yang menjadi latar belakang kisah perjalanan wilayah ini hingga menjadi sebuah kawasan penting sebagai pusat industri, perdagangan, dan pergudangan di Jakarta. Kampung warna-warni di Sunter. Kampung warna-warni di pinggir Danau Sunter. Danau Sunter mulai terlihat ramai pengunjung saat menjelang sore hari. Udara yang tak cukup panas dan keindahan danau menjadi pelengkap bagi masyarakat yang ingin terlepas dari kepenatan sejenak. Dan yang tak kalah menarik perhatian adalah deretan warna-warni yang indah yang dipamerkan di lingkungan warga seberang Danau Sunter. Kita bisa menikmati Danau Sunter di tembok pembatas. Pemandangan Danau Sunter yang begitu dekat dicampur dengan pemandangan warna-warni membuat setiap orang yang melihatnya akan betah berlama-lama. Pengunjung juga semakin antusias dengan kampung warna-warni karena kampung warna-warni ini dulunya adalah pemukiman kumuh yang tidak dirawat. Akhirnya pemerintah Jakarta membersihkan kampung tersebut agar terlihat menarik untuk dinikmati pengunjung, jadi bisa ke tempat wisata. Apa aja yang ada di Sunter? Yang pertama ada wisata religi. Salah satunya masjid ikonik di sana, yaitu terdapat Masjid Ramli Musofa yang berada di deretan rumah-rumah mewah di Sunter. Di sana terlihat masjid megah dengan arsitektur ala India. Faktanya,
Masjid yang berada di Jalan Danau Sunter Selatan ini memang terinspirasi dari Taj Mahal di Agra, India. Tidak itu saja, juga akan menemukan tulisan ukiran surat Al-Fatihah dalam 3 bahasa, yakni bahasa Arab, Indonesia, dan Mandarin. Pasalnya, pemilik masjid ini memang seorang Tionghoa yang menjadi mualaf selama lebih dari 20 tahun. Sekedar info saja, disarankan menghindari jam-jam waktu sholat dan akhir pekan jika ingin berkunjung ke tempat ini, serta gunakan pakaian sopan dan tertutup. Yang kedua, ada berolahraga di Danau Sunter. Kawasan Sunter pasti tidak terlepas dari Danau Sunter. Danau buatan dengan luas kurang lebih 33 hektar ini menjadi pusat untuk beberapa aktivitas air, seperti memancing, jet ski, dan water ski. Selain itu, berkat pelebaran trotoar di sekitar Danau Sunter, kini warga bisa berlari santai atau berjalan-jalan di sekeliling Danau Sunter. Ada juga penyewaan sepeda yang bisa digunakan di sekitar danau. Yang ketiga, ada bersantai sambil wisata air. Selain digunakan untuk berolahraga, juga bisa melakukan berbagai hal seru seperti bersantai sambil wisata air di Danau Sunter. Mau nostalgia sambil naik perahu bebek? Bisa banget loh. Selain itu, banyak juga bangku-bangku di sekitar Danau Sunter untuk bersantai. Duduk menanti senja sambil menikmati semilir angin akan komplit jika ditambah cemilan yang bisa dibeli di pinggir. Yang keempat, ada wisata belanja. Sunter juga memiliki pusat perbelanjaan yang lengkap untuk didatangi. Ada berbagai hal yang bisa dilakukan di Sunter Mall, mulai dari berbelanja, nonton bioskop, hingga makan malam. Selain sebagai kawasan elit, Sunter juga dikenal menjadi area perkumpulan keluarga India di Indonesia. Terdapat beberapa toko yang menjual berbagai rempah dan bahan baku khas India di Sunter. Yang terkenal adalah Mustafa, Sagar, dan Parivar, dan bisa beli beras basmati dan rempah khas India di sini. Sunter juga memiliki kuliner yang menarik. Kuliner yang ada di Sunter bermacam-macam, mulai dari kuliner khas Nusantara hingga internasional. Contohnya, satu seafood cinta, salah satu tempat makan seafood di Sunter yang udah cukup terkenal. Tempat yang bersih dan area makan terbilang luas. Menu seafood yang disajikan di sini cukup banyak. Ada ikan, udang, cumi, kerang, lobster, dan kepiting. Rasanya lezat dan bikin ketagihan. Olahan seafood juga bermacam-macam. Bisa pesan menu yang digoreng tepung, asam manis, saus padang, atau saus tiram. 2 dapur Solo. Sesuai dengan namanya, mereka menyajikan aneka makanan khas Nusantara, terutama makanan khas Jawa. Tempat makan ini sudah buka sejak tahun 1988. Mereka mengkreasikan makanan tradisional khas Jawa, menjadikan sajian modern tanpa meninggalkan rasa aslinya. 3. Sate khas Senayan. Sate ayam terfavorit. Daging tebal, empuk, dengan saus kacang khas yang lembut. Disajikan dengan irisan bawang merah dan sambal.